Lumpur Lapindo adalah salah satu peristiwa alam yang terjadi di tanah air. Dampaknya sendiri masih bisa kita lihat hingga saat ini. Kami tinggal di situ dan ada yang menunggangiku. Oh, yang menunggangimu? Ada yang mengendalikanku. Siapa? Dari golongan manusia atau golongan jin? Anak cucu keturunan dari. Meskipun telah terjadi beberapa tahun silam, namun fenomena semburan lumpur panas dari perut bumi tersebut akan selalu dikenang oleh masyarakat Kampung Balongnongo, Desa Renakenongo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Peristiwa alam yang satu ini memang menyimpan banyak cerita menarik. Di samping asal-usul terjadinya luapan lumpur yang masih menjadi perdebatan, kehadiran sejumlah mitos yang menyelimuti wilayah tersebut pun menjadi cerita baru yang seru untuk diperbincangkan. Saya ditugaskan untuk menyumbat rongga bumi di situ. Oh, memang awalnya sudah ada rongga bumi di sana. Sudah ada karena aku lubangi dan aku menyingkir, terjadilah menyembur ke atas bumi. Oh, ya. Itu kenapa kamu menyingkir? Karena manusia juga yang merusak tempatku. Lumpur Lapindo atau dikenal juga sebagai tragedi lumpur Sidoarjo adalah sebuah fenomena alam yang sempat menjadi topik hangat dalam pemberitaan pada tahun 2006. Meskipun telah terjadi hampir 15 tahun silam, namun dampak yang ditimbulkan akibat insiden tersebut masih bisa dirasakan oleh masyarakat yang bermukim di sekitar wilayah Porong Sidoarjo, Jawa Timur. Lumpur Lapindo merupakan semburan lumpur panas disertai dengan gas yang terus meluas dalam kurun waktu yang cukup panjang. Dengan cara apa sebelumnya kamu peringati? Aku menyelinap Nyi Ireng itu masuk ke dalam satu jasad manusia perempuan. Oh, Yang bekerja di tempat situ. oh, Tidak salah kalau enggak itu namanya siapa namanya? Warsin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah bertemu lagi di channel Padepokan Sahabat Jagat. Terima kasih untuk sedulur semua Padepokan Sahabat Jagat dimanapun Anda berada. Kami ucapkan banyak terima kasih untuk sedulur Padepokan Sahabat Jagat yang selama ini sudah mendukung channel kami, menonton video kami, mengikuti perjalanan kami. Semoga di setiap video yang kami unggah, sedulur Padepokan Sahabat Jagat mendapatkan wawasan dan hikmah yang baik yang bisa dipetik. Syukur dari wawasan itu bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kali ini saya ditemani sama Kang Juri dan insya Allah kali ini kita akan mencoba mengungkap misteri ataupun melihat suatu kejadian dari sisi gaibnya yang viral di tahun 2014 sampai 2000 berapa itu kejadian semburan lumpur Lapindo. Ada beberapa teman kami yang sudah mencoba menguak dan banyak dari orang-orang spiritual yang sudah melakukan melihat sisi gaib ataupun untuk melihat dari semburan lumpur Lapindo ini. Dan kali ini request dari salah satu sedulur Padepokan Sahabat Jagat, yaitu untuk kita melihat sisi gaib dari semburan lumpur Lapindo yang ada di Sidoarjo. Penyebabnya apa sih sebenarnya dari sudut pandang gaib?
sebenarnya yang terjadi itu apa, bagaimana, nanti kita akan coba tanyakan. Dan nanti kita akan coba panggil penguasa lumpur lapindo, penguasa gaibnya ya. Nanti kita akan tanya-tanya sebenarnya yang terjadi itu apa dan penyebabnya apa. Dan untuk sedulur pada Sahabat Jagat perlu digarisbawahi bahwasanya nanti kita berdialog dengan bangsa jin, dan bangsa jin itu suka berbohong dan menipu. Anggaplah ini tontonan yang penuh dengan wawasan yang baik yang bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kita langsung aja kan Juri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikat yang ada dalam Sang Yang Nur Cahyani Nirwana, saya minta bentengi tubuh mediator ini dari jin fasik siluman iblis yang mau mencoba mengganggu, menyusup-nyusupi, mengadu domba, memberikan informasi palsu. Semuanya terpental dengan Sang Yang Nur Cahyani Nirwana. Hanya energi yang saya panggil yang bisa masuk. Assalamualaikum malaikat yang ada dalam gelang Sang Yang Nur Cahyani Nirwana, saya minta bantu saya untuk menghadirkan salah satu penguasa bangsa gaib di Lumpur Lapindo Sidoarjo yang mengetahui tentang terjadinya semburan lumpur lapindo. Dengan itu Sang Yang Nur Cahyani Nirwana, saya minta kehadirannya salah satu penguasa gaib yang ada di Lumpur Lapindo Sidoarjo masuk dalam tubuh mediator ini. Allah terkunci dan terikat, kakinya terikat, hanya bisa menguasai tangan, mulut, mata, dan telinga. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Sinkronkan semuanya dengan tubuh mediator ini, semuanya sinkronkan. Hanya tangan, mulut, mata, dan telinga. Kaki terikat, kakinya terikat sampai bumi lapis 10. Ikatnya semakin kuat. Ikatannya semakin kuat. Pakai bahasa manusia, jangan pakai bahasa kalian, agar kami paham dan bisa berkomunikasi. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Bisa bahasa manusia apa tidak? Bismillahirrahmanirrahim. Saya bantu ya biar bisa bahasa manusia ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Sang Yang Nur Cahyani Nirwana, pita suaranya tersambung dengan sempurna, bisa bahasa manusia, khususnya bahasa Indonesia. Allah. Dah, pakai bahasa manusia. Dengan siapa ini? Dengan siapa ini? Assalamualaikum. Raja Naga Putih. Raja Naga disinkronkan dengan pita suara mediator ini. Jangan terlalu ini. Disinkronkan semuanya, pita suara dan tenaga. Raja Naga, dari bangsa apa kamu? Dari bangsa jin. Dari bangsa jin. Yang berwujud naga. Oh ya. Saya memanggil salah satu penguasa gaib yang ada di semburan lumpur Lapindo Sidoarjo. Kamu yang datang. Kamu tinggal di sana. Oh ya. Kami ditugaskan. Disinkronkan dengan tubuh orang ini. Jangan terlalu membebani energinya ke tubuh mediator ini. Kamu ditugaskan di sana. Untuk menjaga tempat itu. Menjaga dari apa? Oh, sekarang malah jadi bencana gitu. Dijaga dari apa? Itu karena
manusia. Sallallahu Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Ada yang nggak terima? Siapa? Siapa yang nggak terima kamu saya panggil sini? Dari kerajaan lain? Bismillah, semua ruangan ini tertutup ya, tidak ada yang bisa melihat. Allah. Kamu tadi bilang menjaga dari apa? Ya, kami tinggal di situ dan ada yang menunggangiku. Oh, yang menunggangimu? Ada yang mengendalikanku. Siapa? Dari golongan manusia atau golongan jin? Anak cucu keturunan dari bangsa manusia juga yang sudah berilmu, punya kodam keilmuan yang tinggi. Berarti ada dari bangsa manusia yang mengendalikanmu? Ya, sekarang dialihkan tugasnya. Yang menunggangiku itu adalah Nyai Ireng, yang masyarakat situ pun dikenalnya. Nyai Ireng? Itu dari bangsa jin atau dari mana? Apa dari bangsa manusia yang sudah punya Tapi masih hidup nggak Nyai Ireng itu? Tidak ada di alam manusia. Oh, ya. Sudah berwujud goib. Oh, ya. Kalau kamu ditunggangi oleh Nyai Ireng itu untuk ada perintah apa? Ada hubungannya nggak dengan lumpur yang terus menyembur itu? Ada. Oh, apa? Dulu aku tempatku di situ nyaman-nyaman saja. Oh, dulu tempat kamu di situ. Ya, saya ditugaskan untuk menyumbat rongga bumi di situ. Oh, memang awalnya sudah ada rongga bumi di sana. Sudah ada karena Ulubangi dan aku menyingkir, terjadilah menyembur ke atas bumi. Oh, ya. Itu kenapa kamu menyingkir? Karena manusia juga yang merusak tempatku, bikinku tidak mau di situ. Oh. Dan aku pun memberikan sebagai peringatan kepada manusia yang serakah, yang matanya terlalu condong ke bumi. Di situ ingin semua dikuasai, ingin semua dimiliki. Ya, itu kan salah satu, tidak semuanya manusia yang ada di sana seperti itu, tapi dampaknya kan ke semuanya jadinya itu. Ya. Beberapa desa tenggelam itu. Waktu itu sudah aku peringatkan sebelum terjadi ajab itu sebagai. Dengan cara apa sebelumnya kamu peringatkan? Aku menyelinap Nyai Ireng itu masuk ke dalam satu jasad manusia perempuan. Oh. Yang bekerja di tempat situ. Oh. Tidak salah kalau enggak itu
namanya Siapa namanya? Warsina. Warsina. Warsina, kalau tidak aku salah. Oh ya, intinya Karena sudah lama. Terus itu Nyi Ireng itu menguasai tubuh wanita itu. Ya, Terus bagaimana? Sebagai bangsa manusia, dia menempel di tubuhnya untuk menentang kepada yang punya. Ya. Yang punya perusahaan yang membuat rusak bumi ini. Oh, cara menyampaikan pesannya itu lewat manusia itu. Tapi mereka tidak menghiraukannya. Bahkan dibunuh jasad itu. Diculik wanita itu. Loh, kenapa Nyi Ireng nggak membantu waktu? Ya, waktu itu karena perjuangan manusia itulah yang akan dikenang, dan Nyi Ireng pun ingin menunjukkan bahwa kebenaran itu yang ditentang akan terjadilah bencana ataupun ajab karena kelakuan mereka yang sangat serakah, memeras bangsa manusia di situ. Dan akhirnya dikorbankanlah anak itulah yang sangat bijak untuk mau dihinggapi. Kalau boleh tahu, Nyi Ireng itu asal usulnya dari mana? Dari keturunan Kijo yang asal muasalnya dari Gunung Lawu. Dari Gunung Lawu? Ya. Apa ada hubungannya dengan Sri Aji Jagabaya? Ya, itulah leluhurnya yang dulu ditugaskan menjadi penguasa Gunung Lawu sampai ke daerah situlah. Ya. Terus kira-kira sampai kapan itu lumpurnya nyembur terus? Udah banyak memakan korban. Kalau kamu kembali ke lubang, kamu menutupi rongga itu bagaimana? Tidak. Kenapa? Karena itu bisa menghentikan ulah manusia. Ya, iya memang menghentikan ulah manusia, cuman dampaknya sangat banyak sekali bagi warga-warga yang tidak mengetahui hal itu. Yang tidak salah jadi kena dampaknya. Ya, itu yang bernama Warsina lah yang manusia yang jadi dikenang oleh masyarakat situ. Ya semoga perjuangan kepada dan di situ juga karena pas itu rongga bumi yang ada di Porong Sidoarjo itu. Iya, kenapa rongga buminya? Karena dinamakan
Sorong itu Rongga. rongga bumi yang saat ini mengeluarkan lumpur yang tidak berhenti karena di bawahnya pun sudah ada dorongan terus menyembur. Iya. Dari zaman dahulu pun sudah tahu bahwa ada rongga bumi di bawah itu. Dan kekayaannya sangat luar biasa. Maksudnya kekayaannya luar biasa bagaimana? Itu rongga bumi itu akan mengeluarkan yang sangat bermanfaat bagi manusia. Apa itu? Tapi manusianya tergantung. Yang sekarang keluarkan lumpur. Apa di dalam lumpur ada kandungan? Ada di bawahnya lebih. Karena manusianya serakah dan tidak bijaksana kepada sang penghuni setempat. Ya, masyarakat sekitar gitu ya. Ya, karena itu jadilah diubah wujud menjadi lumpur dan mengandung gas bumi. Bahkan jika terus menerus merusaknya, akan lebih dahsyat lagi gas bumi keluar dari rongga itu. Oh, berarti di dalam tanah Sidoarjo daerah Jawa itu ada gas bumi di sana. Makanya dinamakan Sorong Sidoarjo. Iya. Karena ada rongga rongga bumi di bawahnya. Oh, iya. Itu menembus ke lapisan-lapisan yang lainnya. Karya itulah yang dibilang Nusantara yang terkaya di muka bumi ini adalah di situ, di Indonesia. Makanya jadi rebutan bangsa manusia di muka bumi. Di setiap penjuru daerah negara manapun tahu tentang bangsa ini. Oh, berarti di Indonesia ini banyak sekali ya istilah material-material alam yang sangat bermanfaat itu. Ya udah. Nah, sekarang itu Nyi Ireng belum ada perintah untuk menutup rongga itu. Untuk kamu. Jika ada yang merintah dan benar-benar sudah mau mengikuti, mau bertindak adil kepada masyarakat di situ, saling menguntungkan sesuatu sama lain, Nyi Ireng pun akan mengerahkan semua pasukannya. Berikut kami naga yang bisa mengeluarkan dan menutup pintu itu. Oh, ya. Berarti ya kembali lagi ke manusianya berarti kan. Kalau manusianya sudah mengetahui itu dengan adil, ya baru nanti itu semua kuncinya adalah manusianya sendiri. Iya, kembali ke manusianya sendiri. Ya. Yang tinggal di muka bumi ini, mau dirusak atau mau diperbaiki, itu semua sudah
bersenambungan, berpasangan. Iya. Jika ada kerusakan, kemaksiatan, dan dosa-dosa besar lainnya, akan terjadi kutukan, peringatan, dan berupa bala bencana. Iya. Karena semuanya itu bukan kehendakku sebagai yang penguasa, tapi semuanya itu kehendak Sang Pencipta di muka bumi ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Maka dari itu kami sebagai bangsa jin mengajak kepada bangsa manusia agar diperbaiki lagi semua niat dan tujuan, dan laksanakan perintah, jauhi larangan Allah. Dan jangan mau ditipu daya oleh dunia yang kemilau ini. Saat ini semuanya sangat indah dan sangat mengilaukan mata manusia untuk menipu agar berbuat dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar. Bahkan kemaksiatan bisa di mana-mana. Karena matanya ditutup dengan kemilaunya dunia akhir zaman ini. Itu yang kami sampaikan. Saat ini aku pun tidak tinggal di situ. Ada ditarik sama penguasa di daerah situ, yang penguasa Kediri. Di Gunung Lawu. Yang penguasa itu di Gunung Lawu. Tidak tahu ada, semua tuh tahu penguasa gunung itulah yang aku menugaskanku di tempat itu. Ya sudah. Mungkin terima kasih ya informasinya, terima kasih wejangannya. Mohon maaf kalau saya mengganggu. Sekarang berarti berada di Gunung Lawu. Ya udah. Aku sudah mengalih ke kawah Gunung Lawu. Ya, aku jika ada tugas lagi, aku siap langsung meluncur dari kawah gunung. Berarti nunggu perintah lagi. Ya udah ya. Ya mungkin ini sebagai pelajaran untuk bangsa manusia, khususnya para penguasa dan yang mempunyai kedudukan. Semoga satu orang yang bersalah semuanya kena imbasnya gitu. Ya sudah, silahkan kembali ke sana, ke tempat asalnya. Terima kasih sebelumnya sudah memberikan informasinya. Ya, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bawa semua penyakitnya, kita bawa semua penyakit
penyakit yang terbaik. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Semua negatifnya semuanya keluar, semua keluar dan mengupari sallallahu alaihi Muhammad dan semua pihak sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Tadi dialog ya. Ternyata yang hadir itu adalah sosok naga dari bangsa jin. Banyak sekali ya. Naga ini menceritakan asal muasal keluar lumpur lapindo itu dari mana. Ternyata dari ada rongga bumi di tanah Sidoarjo itu ada rongga buminya, dan rongga itu ternyata sebelum itu sudah ditutupi oleh jin naga ini, tapi karena ada perintah, akhirnya si naga ini geser, akhirnya lumpurnya keluar. Walau bisabab, kita kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar mutlak milik Allah. Anggaplah ini tontonan yang bermuat wawasan, jangan diambil kebenarannya 100%, perlu disaring lagi, karena bangsa jin suka berbohong dan menipu. Mungkin itu saja yang video yang kali ini kita sajikan. Mohon maaf kalau ada salah kata, mohon maaf kalau ada salah satu pihak yang tersinggung. Kami tidak bermaksud itu. Ini hanya tontonan yang bermuatan wawasan yang bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah.